everyone, welcome back to my YouTube channel. Materi hari ini kita akan membahas tentang degrees of comparison atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tingkat perbandingan. Degrees of comparison itu adalah membandingkan kata benda. Contoh misalkan orang, binatang, atau benda itu sendiri, yang satu dengan kata benda yang lain. Oke, kita lihat sama-sama kalimatnya berikut ini. Kalimat yang pertama, kursi ini sama beratnya dengan meja itu. Oke, kalimat yang kedua, ibu saya lebih muda dari ayah saya. Oke, then look at the sentence number 3. Gajah binatang paling besar. Nah, ketiga kalimat di sini, perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita membandingkan benda. Ya. Pada kalimat pertama ini, kita membandingkan kursi dengan meja, di mana kita membandingkan yang sama beratnya. Oke, and then the second number 2, kalimat yang kedua, kita membandingkan orang. Yang kita bandingkan di sini adalah ibu saya dengan ayah saya. Ya, jadi ibu saya lebih muda dari ayah saya. Jadi, membandingkan ibu saya itu lebih muda dari ayah saya. Oke, yang ketiga, kalimat yang ketiga, di sini kita membandingkan binatang. Ya, contoh di sini adalah gajah. Nah, gajah ini binatang paling besar. Di sini saya buat yaitu paling, tingkat paling. Nah, dari ketiga kalimat ini yaitu membandingkan sama, sesuatu yang sama, sesuatu yang lebih, dan sesuatu yang paling atau yang maka dalam degrees of comparison atau tingkat perbandingan itu kita mengenal ada 3 jenis. Ya, jadi yang pertama itu positive degree. Ya, yang kedua ada yang namanya comparative degree. Oke, dan yang ketiga itu superlative degree. Nah, yang pertama, positive degree. Positive degree itu di mana positive degree itu membandingkan sesuatu yang sama, yaitu tingkat sama. Ya, seperti contoh kalimat yang nomor 1 tadi, yaitu tingkat sama. Ya, di mana yang satu dengan yang lagi satu itu sama. Oke, terus yang kedua itu adalah comparative degree, itu namanya tingkat lebih. Ya, seperti contoh kalimat nomor 2, di mana ibu saya lebih muda dari ayah saya. Nah, ini namanya comparative degree. Oke, dan yang ketiga, superlative degree itu adalah tingkat paling atau Ya, gimana nih kalimatnya? Jadi contohnya tadi itu yang nomor 3, yaitu gajah binatang paling atau terbesar. Nah, ini adalah 3 jenis daripada degrees of comparison yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita akan bahas satu persatu materinya berikut ini. Oke, yang pertama itu ada positive degree. Ya, tingkat sama. Oke, look at the sentence. Kita lihat kalimatnya sama-sama ya. Yang pertama, sama tinggi. Oke, jadi untuk menyatakan sama, itu bisa saja kita mengatakan sama tinggi atau bisa kita tambahkan setinggi. Ya, itu sama artinya ya. Sama tinggi atau setinggi itu sama artinya sama. Ya, sama tinggi. Oke, kalimat yang kedua ada kata secantik. Nah, kedua kalimat ini merupakan kalimat dalam bentuk positive degree atau tingkat sama. Jadi, untuk mengatakan atau menyatakan sama, itu yang pertama harus ada kata S di depan.
dan kata as di belakang. Ya, dan tengah-tengahnya itu adalah kata sifatnya atau adjektifnya. Ya, jadi ini rumus untuk positive degree. Nah, jadi contoh misalkan di sini sama tinggi atau setinggi. Jadi kata sifatnya adalah tinggi, yaitu tall. Ya, jadi untuk mengatakan sama tinggi atau setinggi, maka bahasa Inggrisnya adalah as tall as. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat kalimatnya? Oke, membuat kalimatnya caranya adalah, perhatikan di sini ya. Jadi, karena ini kalimat dalam bentuk kalimat positif, ya, maka di depannya itu pasti subjek dulu ya. Jadi seperti ini. Contohnya itu saya dan Ratih. Nah, ini adalah subjek. Oke. Dan selanjutnya, karena di sini dia tidak ada kata kerja, maka dia akan menggunakan to be. Jadi to be yang dipakai nanti adalah am, is, are. Ya. Nah, selanjutnya baru kita membuat atau baru kita lanjutkan dengan rumus dari positive degree yang barusan sudah disilakan, yaitu as, adjektif, as. Nah, itu dia untuk rumus positive degree. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kalimat berikut ini. Oke, jadi kalimatnya, nah di sini saya setinggi kamu, I am, ya I sama am, jadi I am as tall as you. Jadi I am as tall as you. Ingat, di sini as tall as, ini adalah rumus dari positive degree. Oke, and then the sentence number 2, look at the sentence number 2. Kalimat yang kedua sekarang. Ya, jadi Ratih secantik saudara perempuannya. In English is, Ratih is as beautiful as her sister. Nah, as beautiful as-nya ini adalah tingkat dari positif degree-nya. Ya, jadi Ratih is as beautiful as her sister. Nah, her sister ini adalah objeknya. Oke, itu tadi kalimat dalam bentuk positive degree atau tingkat sama. Nah, di samping menyatakan sama, ya seperti tadi sama, bisa saja kita ingin membuat kalimat dengan ada kata tidaknya. Nah, contoh misalkan kalimatnya berikut ini, oke, perhatikan di sini, ya. Jadi contoh misalkan dia laki-laki tidak sama tinggi dengan kamu. Nah, di sini menyatakan tidak sama. Nah, bagaimana dia dalam bahasa Inggrisnya? Dia menambahkan kata not-nya saja. Nah, not-nya di sini perhatikan. Jadi not ada di depannya. Ya, di mana not-nya nanti ada di belakang to be, yaitu belakang kata is. Nah, so easy bukan? Gampang kan ya? Oke, jadi he is not as tall as you. Dia laki-laki tidak setinggi kamu. Nah, itu untuk bagaimana kalau dalam bentuk kalimat interrogatifnya. Untuk membuat kalimat bertanyanya, jadi karena di sini dia memakai to be, ingat ya, tinggal to be-nya kita taruh di depan. Jadi, are you as fat as Agus? Ya, bisa saja gampang ya. Jadi kalau kita belajar pasti bisa. Oke, sekarang kita akan melatih kemampuan kita. Apakah kita sudah paham untuk kalimat dalam bentuk positive degree? Berikut Miss akan berikan contohnya. Silakan kalian translate ya. Harimau sama bahayanya dengan singa. Nah, perhatikan di sini. Di sini kata adjektifnya adalah bahaya, yaitu dangerous. Jadi, untuk sama bahayanya, jadi as, dangerous as. Ya, oke. Kalimatnya, harimau, jadi tiger is as dangerous as lion. Nah, itu dia kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Oke, and then look at the sentence number 2. Bagaimana kalimatnya sekarang untuk menyatakan tidak sama? Kalian masih ingat? Masih ada di atasnya ya. Oke. They are not as diligent as Jaya. Oke, itu dia ya bahasa Inggrisnya ya. Good. And then for number 3, untuk yang nomor 3 bagaimana? Ya, ini adalah bentuk kalimat bertanya. Oke, ya. Baik. The complete sentence is, kalimat lengkapnya adalah
Is this room as narrow as your room? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita cocokkan kalimat yang sudah kalian buat. Kita cocokkan sama-sama dengan kalimat yang sudah Miss buat berikut ini. Nah, berikutnya kita bahas sekarang yaitu bentuk comparative degree. Ya, jadi comparative degree itu adalah tingkat lebih. Ya, untuk menyatakan tingkat lebih, kita lihat kalimat berikut ini. Yang pertama. Dia laki-laki lebih gemuk dari saya. Sinta lebih cantik dari ibunya. Oke, berarti sebelum kita membuat kalimatnya, terlebih dahulu misalkan berikan ketentuan bagaimana kita untuk menyatakan lebih gemuk, lebih cantik, dan seterusnya. Oke, perhatikan berikut ini. Oke, ketentuan yang pertama itu adalah apabila kata sifatnya itu terdiri dari satu suku kata, maka untuk bentuk lebihnya atau komparatifnya akan ditambahkan IR. Ya, ini dia contohnya. Jadi, kalau dia terdiri dari satu suku kata, fast. Nah, itu satu suku kata ya. Fast and cheap. Itu satu suku kata. Nah, apabila kata ini dalam bentuk komparatif atau tingkat lebih, akan ditambahkan IR seperti ini. Jadi, faster and cheaper. Ketentuan yang kedua, nah apabila kata sifatnya lebih dari satu suku kata. Ya, tadi satu suku kata. Sekarang apabila lebih dari satu suku kata, maka bentuk lebihnya itu kita akan menambahkan more. Ya, tidak menggunakan ER, tapi katanya akan ditambahkan more. Atau beautiful. Oke, beautiful itu lebih dari satu suku kata. Beautiful. Nah, itu lebih dari satu suku kata ya. Jadi untuk menyatakan bentuk comparative degree atau tingkat lebih, kita harus menambahkan kata more di depannya. Ya, jadi more beautiful. Oke, the same like the word diligent. Ya, kata diligent itu lebih dari satu suku kata, maka kita menambahkan more diligent. Nah, inilah dua ketentuan yang harus kalian ketahui untuk menyatakan tingkat lebih atau comparative degree. Ya, jadi untuk membuat kalimat secara lengkap, perhatikan rumusnya berikut ini. Ya. Oke, jadi yang pertama, karena kalimatnya dalam bentuk kalimat positif, ya. Jadi yang pertama tuh selalu ada subjek. Nah, ingat ya, di sini kalau to be itu dipakai apabila dia tidak ada kata kerja. Ya, jadi tidak harus menggunakan to be ya. Memang Miss buat di sini ada rumus pakai to be, tetapi tidak semua menggunakan to be di sini. Tergantung dari kalimatnya. Untuk komparatifnya, yang apakah dia menggunakan ER di belakangnya atau menggunakan more. Dan setelah itu baru diikuti kata then. Nah, ini adalah rumus untuk bentuk comparative degree. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dengan baik kalimatnya ya. Dia laki-laki lebih gemuk dari saya. Nah, di sini perhatikan ada kata lebih gemuk. Ya, lebih gemuk ini merupakan bentuk komparatifnya. Ya, oke, sekarang perhatikan kata gemuk. Nah, kata gemuk itu terdiri dari satu suku kata, yaitu fat, maka cukup ditambahkan ER. Oke, jadi kalimatnya, he is fatter than me. Kalimat yang kedua, perhatikan dengan baik. Oke, nah di sini juga sama yaitu lebih cantik. Ingat ya, lebih cantik itu merupakan comparative degree. Ya,
Nah, untuk menyatakan lebih cantik, perhatikan kata cantik dalam bahasa Inggrisnya yaitu beautiful, di mana kata beautiful lebih dari satu suku kata, maka untuk bentuk komparatifnya harus ditambahkan more di depannya seperti ini, like this, ya. Jadi more beautiful than. Ya, lengkapnya Sinta is more beautiful than her mother. Itulah dia kalimat dalam bentuk komparatif degree atau tingkat lebih. Oke, jadi untuk mengukur kemampuan kalian, kalian bisa translate kalimat berikut ini. Perhatikan, ibu saya lebih muda daripada ayah saya. Ya, oke. Coba kita translate sekarang ya. My mother is younger than my father. Oke, good. Oke, baik. Untuk kalimat yang kedua, mobil lebih mahal dari sepeda motor. Perhatikan kata lebih mahal. Ya. Oke, perhatikan kata mahalnya. Ya, jadi mahal itu bahasa Inggris adalah expensive. Ya, di mana lebih dari satu suku kata, maka untuk menyatakan lebih kita menggunakan kata more expensive. Ya, car is more expensive than motorcycle. Nah, itulah dia dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kalian bisa perhatikan kalimatnya dalam bahasa Inggris. Materi berikutnya itu dalam bentuk superlatif degree yaitu tingkat paling. Ya, untuk tingkat paling kita lihat kalimatnya berikut ini. Oke, perhatikan kalimatnya ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan ya, terpanjang itu juga sama artinya paling panjang atau juga kita bisa mengatakan paling rajin. Ya, jadi kata atau kata paling itu sama artinya. Ya. Oke, dia juga merupakan tingkat superlatif degree. Oke, perhatikan kalimatnya ya. Jadi terpanjang dan paling rajin. Nah, sama seperti tadi ya untuk comparative degree ya, sebelum kita membuat kalimatnya juga ketentuannya sama. Ya, ada dua ketentuan. Cuma perbedaannya kalau tadi yang terdiri dari satu suku kata itu menggunakan IR. Nah, kalau yang ini dia menggunakan IST. Ya, jadi contohnya tadi fast ya, jadi fastest. Oke, yang artinya paling cepat atau tercepat. Oke, cheap, cheapest. Ya, ditambahkan est di sini yang artinya paling murah atau termurah. Ingat, ini terdiri dari satu suku kata. Nah, bagaimana kalau dia sekarang lebih dari satu suku kata? Ya, yang tadinya yang comparative degree menggunakan more, kalau yang ini dia akan menggunakan most. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, beautiful. Jadi nanti dia most beautiful, yang nanti artinya tercantik atau paling cantik. Oke, diligent akan menjadi most diligent, yang artinya terrajin atau paling rajin. Nah, itu dia ketentuan untuk superlative degree. Nah, rumusnya perhatikan sekarang ya. Ya, jadi yang pertama ingat ya, subjek sama to be. Ingat to be di sini tidak mutlak ya, jadi tidak harus sekali ya. Tergantung kalimatnya, apakah ada kata kerja atau tidak ya. Nah, rumusnya yang paling penting adalah ini dia. Ada the, ya, dia akan ada the di sana di depannya, baru bentuk superlatifnya ya. Apakah dia menggunakan est atau menggunakan most. Nah, ini dia rumus untuk superlatif degree. Ya, kita lihat sekarang kalimatnya. Oke, yang pertama, Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Kapuas is the longest river in Indonesia. Nah, di sini ada kata the, ingat the longest. Ini bentuk superlatifnya. Ya, ini menyatakan
terpanjang atau paling panjang. Ya. Oke, and then the second number 2, kalimat yang kedua, Dewi siswa paling rajin di kelasnya. Dewi is the most diligent student in her class. Nah, ini adalah bentuk superlatif di dirinya. Ya. Baik, kita seperti biasa latihan dulu ya. Oke, yang pertama, silakan kalian translate dulu ke dalam bahasa Inggris ya. This car is the most expensive. Okay, good. Next, for number 2, look at the adjective. Adjektifnya kita lihat tua. Tua itu old, ya, old. Nah, di sini old-nya terdiri dari satu suku kata. So in English, you have to add est ya. Jadi harus ditambahkan est-nya ya. Okay, so in English, Mr. Hendra is the oldest in our family. Nah, itu dia dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kalian bisa cocokkan kalimat yang sudah kalian buat dengan kalimat yang sudah Miss perlihatkan di sini ya. Nah, ini semua sudah dalam bentuk kalimat superlatif degree. Nah, kecuali yang tadi sudah Miss berikan, yang Miss jelaskan, ada perkecualiannya, yaitu yang pertama kita perhatikan di sini, ya. Jadi ada beberapa kata, yaitu kata banyak, sedikit, baik, dan buruk. Nah, di sini untuk menyatakan tingkat lebih, itu dia berbeda. Tingkat lebih dan tingkat paling, dia berbeda. Ya, untuk menyatakan banyak, apabila dia tingkat lebih, cukup kita mengatakan more, ya. Dan untuk tingkat paling kita mengatakan most. Oke, untuk menyatakan sedikit, yang dalam bahasa Inggris artinya little, ya. Untuk menyatakan lebih, kita menggunakan less. Oke, dan untuk palingnya least. Ya, and then untuk kata baik, untuk tingkat lebih kita menggunakan better. Oke, untuk yang tingkat paling kita mengatakan best. Oke, and the last, dan yang terakhir, untuk menyatakan buruk, ya, untuk lebihnya kita menggunakan worst, dan untuk paling buruk atau terburuk kita mengatakan worst. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita akan lihat kalimat berikut ini ya. Oke, ada kalimat kamu yang terbaik. Nah, perhatikan di sini ada kata terbaik. Ya. Jadi terbaik itu sama dengan paling baik. Jadi katanya adalah best. Ya, best. Jadi cukup mengatakan best itu artinya sudah terbaik atau paling baik. Nah, bagaimana dia dalam bahasa Inggrisnya? Oke, ini dia. You are the best. Nah, ya, ingat ini adalah bentuk kalimat superlatif. Jadi dia berisi kata the best. Oke, yang kedua, ya, makanan ini mengandung lebih sedikit. Nah, perhatikan di sini lebih sedikit. Jadi untuk mengatakan lebih sedikit kita menggunakan less. Ya, jadi less jadi lebih sedikit. Jadi kalimatnya adalah this food contains less sugar. Nah, di sini perhatikan ya, less sugar. Oke, do you understand? Kalian sudah paham dengan materi yang Miss berikan hari ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, di penghujung materi seperti biasa, Miss akan berikan latihan. Oke, ada 5 kalimat. Silakan kalian translate into English. Silakan ditranslate dalam bahasa Inggris. Baik, kita akan bahas ya. Kita akan mencoba membahas kalimatnya satu persatu. Oke, yang pertama, kita perhatikan caranya mentranslate sekarang ya. Perhatikan di sini ada kata lebih enak. Ya. Jadi perhatikan lebih enak. Berarti dia di sini nantinya akan menggunakan bentuk komparatifnya. Ya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya adalah this soup is more delicious than that soup. Oke. Next.
Okay, the sentence number 2, kalimat yang kedua. Perhatikan di sini. Ya, ada kata paling menarik. Ya, paling menarik. Nah, ada kata paling, berarti di sini kalimatnya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk superlatif. Ingat ya, bentuk superlatif. Oke, jadi kalimatnya adalah this place is the most interesting in Bali. Oke, good. Next, the sentence number 3. Kalimat yang ketiga. Perhatikan sekarang kalimatnya ada kata sama sulit. Ya, sama sulitnya. Berarti dia dalam bentuk positif degree. Oke, kita sama-sama translate-nya. This lesson is as difficult as mathematics. Okay, next. Number 4. Look at the sentence number 4. Perhatikan. Lebih banyak. Ya, lebih di sini ya. Berarti dia bentuknya dalam bentuk comparative degree. Sekarang, I think my fried rice is more than yours. Oke, kalian bisa ya? So easy, gampang. Oke, and the last, the sentence number 5. Kalimat yang terakhir sekarang. Perhatikan, lebih mahal. Ya, jadi di sini lebih. Jadi dia bentuknya comparative degree dan so in English, sugar is more expensive than salt. Nah, itulah dia kalimatnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa cocokkan apa yang sudah kalian buat dengan kalimat yang sudah disiapkan berikut ini ya. Oke, baik. Kalian sudah paham tentang materi digital comparison? Mudah-mudahan materi kali ini bisa menambah wawasan kalian ya, to improve your English dan bisa bermanfaat bagi kalian. Ya. Jadi, ini cukupkan sampai di sini. See you later. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Goodbye.